Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Suraya, NIM 220701082. Perkenalkan, nama saya Jessica Duranovianti dengan NIM 220701076. Perkenalkan, nama saya Dinda Jadika Putri dengan NIM 220701075. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ihsan dengan NIM 220701072. Semangat Bunda. Meskipun besok pagi katanya kita akan dirobohkan gedung ini, tapi kita akan tetap semangat demi anak bangsa. Demi anak bangsa kita harus selamatkan ini semua karena kesewenang-wenangan Pemkot. Meskipun beliau penguasa, tapi insya Allah Allah akan berbicara sama kita. Seperti inilah proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 pasca batalnya eksekusi pengosongan aset yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Depok pada Minggu kemarin. Tidak terlihat adanya guru yang mengajar di sekolah. Namun para siswa antusias belajar bersama relawan yang merupakan mahasiswa dari Fakultas FISIP UI. Salah satu relawan, Hanifah, mengatakan dirinya merasa sedih melihat kondisi yang dialami SD Pondok Cina 1. Untuk itu dirinya bergerak untuk menjadi relawan demi berlangsungnya pembelajaran. Yang dites itu sekitar 12 anak. Sampel berarti? Sampling. Dari anak kelas Kamera boleh bang? Dari anak kelas 1 kelas sampai kelas 6 masing-masing di tes. Sampling ya, random sampling ya. Jadi didapat semuanya mengalami distres. Dan ini akan menjadi traumatik buat anak-anak, karena distres itu pada umumnya menciptakan kondisi traumatik secara kejiwaan. Dalam kasus ini terdapat polemik pengangguran sekolah SD Negeri 1 Pondok Cina di Depok yang menyebabkan siswa mengalami distres yang tinggi. Distres tersebut mengganggu motivasi belajar siswa dan berdampak pada kesehatan mental mereka. Para siswa merasa khawatir dan mengalami gangguan dalam proses belajar akademik. Kuasa hukum wali murid melaporkan Wali Kota Depok atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak karena siswa mengalami penelantaran dalam proses belajar mengajar dan mengalami kerugian dalam bentuk moral dan material. Pemerintah Kota Depok dinilai tidak memberikan dukungan atau bantuan yang memadai. Psikologi belajar dapat berperan dalam memahami dampak psikologis yang dialami siswa, seperti gangguan motivasi belajar dan gangguan pada kesehatan mental, serta memberikan intervensi yang sesuai untuk memulihkan kesejahteraan siswa dalam proses belajar mereka. Distres akibat polemik penggusuran. Para siswa mengalami distres yang tinggi sebagai akibat dari polemik penggusuran sekolah mereka. Ritner 2004 menjelaskan perbedaan antara stres, distres, biological distress, dan psychological distress. Menurut Horwitz dan Ritner dalam Labet 2011, distres psikologis adalah paparan peristiwa stres yang mengancam kesehatan fisik atau mental. Ketidakmampuan dalam mengatasi stres secara efektif dan perubahan emosi yang dihasilkan dari coping yang tidak efektif. Bisa dikatakan distres merupakan stres negatif yang membuat tidak nyaman dan gelisah. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental para siswa yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Gangguan kesehatan mental ini juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Arya tahun 2017 mengemukakan peran motivasi belajar sangat dibutuhkan karena motivasi belajar dapat mendorong siswa memiliki rasa senang dalam belajar, memiliki semangat dalam belajar, dan juga memberikan banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Seorang akan melakukan suatu kegiatan karena ada motivasi dalam dirinya. Adanya motivasi yang tinggi dalam belajar akan mencapai satu hal yang optimal.
Para siswa mengalami gangguan motivasi dalam belajar akibat situasi penggusuran sekolah. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan tanpa adanya kehadiran seorang guru. Mereka mendapatkan materi pelajaran dari seorang relawan. Setelah diadakan rapat antara Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Camat menyatakan bahwa murid-murid SDN Pondok Cina 1 akan digabungkan ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Tetapi, perwakilan orang tua menolak rencana peleburan tersebut karena menimbulkan masalah baru lantaran jadwal belajar siswa dibagi menjadi pagi dan juga siang. Dalam hal ini, dapat menghambat minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena tidak adanya model seorang guru dan rencana peleburan siswa yang mengakibatkan adanya perbedaan jadwal belajar akan sangat mempengaruhi hasil belajar mereka. Perlindungan anak dan peran pemerintah. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dalam konteks pendidikan. Siswa yang mengalami penelantaran terhadap proses belajar mengajar dan mengalami gangguan kesehatan mental memerlukan perhatian dan intervensi yang tepat. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan dan dukungan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis siswa. Berikut ada beberapa saran dari kelompok kami untuk menurunkan distres. Yang pertama, memberikan dukungan emosional kepada siswa. Penting untuk memberikan dukungan emosional kepada siswa yang mengalami distres akibat polemik pergusuran. Dengarkan dan tunjukkan empati kepada perasaan mereka dan pastikan mereka merasa didengar dan dipahami. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Upayakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah dan di rumah. Berikan tugas-tugas yang menarik dan relevan. Berikan penguat positif ketika siswa mencapai prestasi. Dan jaga agar suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam mendukung proses belajar dan membantu mengatasi distres anak sangat penting. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Berbagi informasi tentang perkembangan siswa dan berkolaborasi dengan mereka dalam memberikan dukungan yang konsisten. Yang keempat, menyediakan sumber daya dan bantuan. Pastikan siswa memiliki akses ke sumber daya dan bantuan yang diperlukan, seperti konseling atau terapi jika diperlukan. Sediakan informasi dan arahan kepada siswa dan orang tua mengenai sumber daya tersebut. Yang kelima, fokus pada pembelajaran yang berarti. Dorong siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang berarti dan relevan. Bantu mereka membuat konteks antar materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan berikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Saran-saran ini bertujuan untuk mendukung siswa dalam mengatasi distres, membangun motivasi belajar yang positif, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dalam melaksanakan saran-saran tersebut, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik individu siswa serta melibatkan semua pihak yang terlibat dalam mendukung kesejahteraan siswa. Jadi kesimpulannya, dalam kasus ini psikologi belajar dapat berperan dalam memahami dampak psikologis pergusuran sekolah pada siswa, mengidentifikasi gangguan motivasi belajar, dan memberikan intervensi yang sesuai untuk membantu siswa pulih dan memulihkan kualitas proses belajar mereka.